Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Azizah dengan NIM S1S1230339. Di video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan materi di W3 School dengan materi kali ini yaitu Python Polymorphism, Python Scope, dan Python Modules. Jadi yang pertama yaitu Python Polymorphism. Jadi function polymorphism ini terjadi ketika sebuah fungsi dapat digunakan untuk tipe data yang berbeda. Jadi nanti hasil yang diberikan akan berbeda tergantung pada tipe data yang diberikan sebagai argumen. Di sini sebagai contoh yaitu function len untuk function polymorphism. Yang pertama yaitu ada function len untuk string. Gunanya itu untuk mengembalikan jumlah karakter dalam string tersebut. Contohnya di sini X, jadi X sama dengan hello world, print len X. Jadi fungsi len ini akan mengembalikan jumlah karakter dalam string. Jadi hello world ini nantinya akan dalam outputnya, len ini akan menampilkan output dari string, dari jumlah karakter dalam string. Selanjutnya yaitu function len dalam tuple, yaitu akan mengembalikan jumlah elemen dalam tuple tersebut. Jadi di sini ada apple, banana, dan cherry. Nantinya len ini akan menampilkan jumlah elemen dalam tuple-nya. Jadi nanti outputnya akan 3. Karena di sini ada 3 elemen. Selanjutnya yaitu function len dalam dictionary. Jadi fungsinya itu untuk mengembalikan jumlah pasangan key value dalam dictionary tersebut. Jadi nantinya di sini len ini akan mengembalikan jumlah dari pasangan value-nya. Jadi nanti akan menampilkan output 3. Oke, jadi dari ketiga contoh ini, string, tuple, dan dictionary. Jadi kita akan menggunakan fungsi len yang sama, tetapi hasilnya berbeda tergantung pada tipe data yang diberikan. Selanjutnya yaitu kelas polymorphism. Jadi misalnya kita bisa memiliki beberapa kelas yang memiliki metode dengan nama yang sama, tetapi perilaku metode tersebut berbeda di setiap kelas. Ini adalah contoh dari method polymorphism. Di sini dikasih contoh, kita memiliki 3 kelas, yaitu
car, boat, dan plane. Dan semua kelas ini memiliki metode move. Metode move yang berbeda implementasinya. Jadi di sini meskipun kita menggunakan nama metode yang sama yaitu move, setiap objek car 1, boat 1, dan plane 1 akan menjalankan implementasi yang berbeda dari metode tersebut sesuai dengan jenis objeknya. Jadi ini adalah polymorphism dalam tindakan. Selanjutnya yaitu inheritance class polymorphism. Jadi polymorphism ini juga digunakan dalam konsep pewarisan atau inheritance. Jadi dalam contoh ini kita memiliki kelas induk dan beberapa kelas turunan. Jadi kelas turunan ini mewarisi metode dari kelas induk atau dari parent class, tetapi dapat mengganti override implementasi tersebut. Contohnya kita membuat kelas induk vehicle dan membuat 3 kelas turunan yaitu car, baik, lanjut. Di sini kita akan membuat kelas induk atau parent class. Parent class yaitu vehicle dan membuat 3 kelas turunan yaitu car, boat, dan plane. Jadi setiap kelas turunan bisa mewarisi metode atau metode move. Ini metode move dari parent class atau kelas induk, tetapi dapat mengubah override perilakunya. Jadi contohnya yaitu di sini car tidak mengubah metode move dari kelas induk atau vehicles sehingga ia menggunakan implementasi dari kelas induk yang mencetak move ini. Sedangkan kelas boat dan plane mengoverride metode move untuk mencetak sail dan fly masing-masing. Jadi inheritance ini akan memungkinkan kelas turunan untuk mewarisi metode dan properti dari parent class dari kelas induk. Dalam contoh ini, car, boat, dan plane mewarisi metode move dari kelas vehicle. Jadi override itu suatu proses di mana kelas turunan mengganti implementasi metode yang diwarisi dari kelas induk dengan implementasi yang baru. Jadi dengan menggunakan polymorphism, kita dapat menggunakan metode move yang sama pada objek yang berbeda. Ini kita bisa menggunakan ini move dengan objek yang sama. Maksudnya kita bisa menggunakan metode move yang sama. Metode move-nya itu sama pada objek yang berbeda meskipun implementasinya berbeda. Jadi ini akan membuat kode akan mudah diperluas nantinya. Jadi
um, pada contoh di atas, pada contoh-contoh di atas, function polymorphism, function polymorphism memungkinkan fungsi yang sama beroperasi pada tipe data yang berbeda dengan hasil yang berbeda. Sedangkan pada kelas polymorphism akan memungkinkan kelas yang berbeda memiliki metode dengan nama yang sama tetapi implementasinya akan berbeda. Sedangkan inheritance class polymorphism memungkinkan kelas turunan mewarisi dan mengoverride metode dari kelas induk untuk mengganti perilaku metode sesuai kebutuhan. Jadi intinya adalah polymorphism itu adalah konsep inti dari pemrograman berorientasi objek yang akan memungkinkan kode lebih fleksibel. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus dari Python polymorphism ini. Baik, di sini saya akan memberikan contoh. Pertama kita tulis kelasnya.
Baik, di sini sudah ada contoh dari materi Python polymorphism tadi. Jadi di sini dibuat suatu kelas, yaitu namanya kelas binatang. Jadi kelas binatang ini adalah superkelas dengan metodenya bersuara. Baik, lanjut. Jadi kita akan mendefinisikan dua kelas, yaitu anjing dan kucing, yang masing-masing mengganti metode bersuara sesuai dengan perilaku yang sesuai, yaitu fungsi suara hewan dapat digunakan untuk suara hewan ini dapat digunakan untuk memanggil metode yang sama pada objek-objek yang berbeda. Jadi nanti nantinya outputnya akan seperti ini, akan menampilkan suara dari masing-masing hewan. Suara hewan yaitu anjing, dan suara hewan yaitu kucing. Itulah tadi contoh dari Python polymorphism. Contoh kasusnya selanjutnya yaitu Python scope. Baik, selanjutnya yaitu Python scope. Jadi Python scope ini akan menjelaskan tentang area atau cakupan variabel dalam program Python, yaitu di mana variabel dapat diakses. Jadi scope ini fungsinya untuk memahami bagaimana variabel berinteraksi dengan fungsi dan program secara keseluruhan. Di sini jadi local scope itu merujuk pada variabel yang dibuat di dalam sebuah fungsi. Variabel ini hanya dapat diakses dalam fungsi tersebut dan tidak bisa diakses di luar fungsi. Contohnya di sini yaitu di sini variabel x didefinisikan di dalam fungsi myfunc, sehingga hanya bisa digunakan di dalam fungsi tersebut. Jadi ketika kita menjalankan myfunc, x ini akan dicetak dengan nilai 300. Tapi jika kita mencoba mengakses x di luar function, akan terjadi error karena x tidak dikenal di luar fungsi. Selanjutnya yaitu function inside function. Jadi ini adalah sebuah fungsi di mana fungsi lain
atau variabel lokal dari fungsi luar masih dapat diakses oleh fungsi tersebut, oleh fungsi di dalamnya. Contohnya di sini my inner func ini dapat mengakses variabel x yang didefinisikan di dalam my func. Jadi meskipun my inner func adalah fungsi yang terletak di dalam my func, jadi ini akan menunjukkan bahwa fungsi dalam inner function dapat mengakses variabel yang ada di luar dalam local scope. Selanjutnya yaitu global scope. Jadi global scope ini adalah variabel yang didefinisikan di luar fungsi pada tubuh utama program, yang berarti variabel tersebut dapat diakses di mana saja dalam program, baik itu dalam fungsi global maupun lokal. Local scope, global scope. Contohnya di sini, jadi variabel x ini akan didefinisikan di luar fungsi sehingga ia adalah variabel global dan bisa diakses baik di dalam maupun di luar fungsi. Jadi ketika kita menjalankan myfunc akan mencetak nilai dari x yang adalah 300, dan begitu juga saat kita mencetak x setelah fungsi dijalankan. Selanjutnya yaitu naming variables. Jadi naming variables ini, jadi if you operate with the same variables, jadi jika kita menggunakan nama variabel yang sama di dalam fungsi atau local scope dan di luar fungsi global scope, jadi Python ini akan memperlakukan kedua variabel tersebut sebagai variabel yang berbeda. Contohnya di sini, jadi kita memiliki dua variabel dengan nama yang sama, x, satu di dalam, jadi x ini satu di dalam global scope dan satu lagi itu di luar scope. Jadi di dalam myfunc, Python akan mencetak x yang ada di dalam fungsi atau local scope yang bernilai 200. Jadi setelah fungsi selesai, saat kita mencetak x di luar fungsi, Python akan mencetak nilai dari x yang ada di global scope, yaitu 300. Selanjutnya yaitu global keyword. Jadi global keyword ini jadi kadang-kadang kita akan mengubah nilai dari sebuah variabel global di dalam sebuah fungsi. Jadi untuk itu kita bisa menggunakan global keyword. Jadi global keyword ini akan bekerja dengan variabel yang ada di global scope meskipun kita berada di dalam fungsi. Contohnya ini, jadi ketika kita menggunakan global x di dalam fungsi, Python mengetahui bahwa kita ingin bekerja dengan variabel global x, bukan variabel lokal baru. Dengan begitu, saat kita menjalankan myfunc, nilai x yang ada di global scope berubah menjadi 300. Baik. Selanjutnya itu mengubah nilai global di dalam fungsi. Jadi jika kita ingin mengubah nilai variabel global yang sudah ada di kolom,
Jadi jika kita ingin mengubah nilai variabel global yang sudah ada di dalam sebuah fungsi, kita bisa menggunakan keyword global. Jadi fungsi myfunc mengubah nilai x yang ada di global scope menjadi 200. Setelah fungsi dijalankan, ketika kita mencetak x akan tampil 200. Selanjutnya itu non-local keyword. Jadi non-local adalah keyword yang digunakan ketika bekerja dengan variabel dalam fungsi bersarang atau nested function. Jadi variabel yang dideklarasikan dengan non-lokal berada di luar fungsi lokal, di fungsi yang lebih tinggi, tetapi bukan di global scope. Contohnya di sini yaitu jadi di sini x didefinisikan di dalam myfunc 1 dan fungsi myfunc 2 mengubah nilai x menggunakan keyword non-lokal. Jadi setelah myfunc 2 dijalankan, nilai x di fungsi luar yaitu myfunc 1 diubah menjadi hello, dan ketika kita mengembalikan x dari myfunc 1 akan mencetak hello. Selanjutnya saya akan membuat contoh kasus dari Python scope.
Jadi jadi di sini variabel globalnya yaitu variabel nilai tugas didefinisikan di luar fungsi. Jadi didefinisikan di luar fungsi hitung nilai akhir. Yang berarti variabel ini itu bersifat global. Artinya nilai tugas dapat diakses di mana saja dalam kode, baik di dalam fungsi maupun di luar fungsi. Selanjutnya itu fungsi hitung nilai akhir. Hitung nilai akhir. Jadi fungsi ini mendefinisikan variabel lokal nilai ujian. Nilai ujian ini yang hanya dapat diakses di dalam fungsi tersebut. Jadi nilai ujian adalah variabel lokal yang hanya tersedia dalam fungsi ini dan diset dengan nilai 90. Nilai akhir dihitung dengan menjumlahkan nilai tugas yang diambil dari variabel global 80 dan nilai ujian yang diset lokal 90. Jadi nanti hasilnya adalah 170. Jadi kemudian hasil perhitungan nilai akhir sama dengan 170 akan dicetak di dalam outputnya. Jadi nilai akhir di dalam fungsi yaitu 170. Jadi panggilan fungsi hitung nilai akhir ini akan dipanggil sehingga eksekusi program masuk ke dalam fungsi dan mencetak hasil perhitungan. Selanjutnya yaitu akan memprint atau akan mencetak nilai global nilai tugas. Setelah fungsi hitung nilai akhir selesai dijalankan, kode dilanjutkan dengan mencetak nilai dari variabel global nilai tugas. Karena nilai tugas didefinisikan sebagai 80 di luar fungsi dan tidak terpengaruh oleh perubahan dalam fungsi, hasil yang dicetak adalah tetap hasil yang dicetak adalah 80. Jadi nanti outputnya yaitu nilai tugas di luar fungsi adalah 80. Jadi intinya adalah nilai tugas ini adalah variabel global yang memiliki nilai 80 dan dapat diakses baik di dalam maupun di luar fungsi. Nilai ujian ini adalah variabel lokal yang ada di dalam fungsi hitung nilai akhir dan di sini diset sebagai nilai 90. Nilai akhir dihitung dengan menjumlahkan nilai tugas 80 dan nilai ujian 90 menghasilkan jumlah 170 yang kemudian dicetak di dalam fungsi. Nilai global atau nilai tugas tetap 80 karena tidak ada perubahan pada variabel global tersebut. Itulah tadi contoh dari contoh soal dari Python Scope. Baik, itulah tadi contoh kasus dari Python Scope. Selanjutnya yaitu Python Models.
Jadi apa itu modul? What is a module? Jadi modul dalam Python adalah file yang berisi kode Python. Modul ini bisa berupa fungsi, variabel, dan kelas yang ingin digunakan di program Python lain. Jadi modul memungkinkan untuk mengorganisir dan menggunakan kembali kode yang sama tanpa perlu menulisnya berulang kali di tempat lain. Jadi dengan kata lain, modul seperti perpustakaan atau wadah kode yang akan bisa kita gunakan di berbagai program. Modul seperti atau library. Di sini kita akan membuat modul. Jadi to create a module, jadi untuk membuat modul di Python, cukup simpan kode Python dengan file ekstensi py.py. Ya, jadi contohnya seperti ini. Untuk kita membuat modul bernama mymodule.py yang berisi sebuah fungsi sederhana, yaitu day greeting name print hello plus name. Selanjutnya itu menggunakan modul. Jadi setelah kita membuat modul, kita bisa menggunakannya di file Python lain dengan cara mengimpornya menggunakan perintah impor. Contohnya di sini yaitu import mymodule.greeting Jonathan. Jadi dalam contoh ini kita mengimpor modul mymodule dan menggunakan fungsi greeting yang ada di dalamnya. Jadi sintaks untuk menggunakan fungsi dari modul adalah nama modul nama fungsi. Selanjutnya itu variabel in modul, variabel di dalam modul. Jadi selain fungsi, modul juga bisa berisi variabel seperti list, dictionary, atau tipe data lainnya. Contohnya di sini, jadi contohnya ini yaitu person 1 sama dengan name John Ek 36 country Norway. Ini tuh kita akan menyimpan mymodule.py. Jadi kita bisa mengakses person 1 dari modul tersebut di file Python lain. Contohnya seperti ini. Contohnya yaitu ini. Naming a model. Jadi kita bisa memberi nama file modul sesuai keinginan, tetapi harus memakai ekstensi.
Selanjutnya yaitu naming a model. Jadi kita bisa memberi nama file modul sesuai keinginan, tetapi harus memiliki ekstensi .py agar Python mengenalainya sebagai file modul. Selanjutnya itu renaming a module. Jadi jika kita ingin membuat nama alias untuk modul, kita bisa menggunakan kata kunci as. Jadi ini memungkinkan kita untuk memberikan nama pendek untuk modul yang lebih mudah digunakan. Contohnya seperti ini. Jadi dengan cara ini kita bisa menggunakan alias atau mx sebagai pengganti my module. Selanjutnya yaitu built-in modules. Jadi Python menyediakan beberapa modul bawaan yang bisa kita gunakan kapan saja. Salah satunya adalah modul platform yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang sistem operasi. Contohnya adalah ini, import platform x sama dengan platform.system print x. Selanjutnya itu using the dir function. Jadi fungsi bawaan dir dapat digunakan untuk melihat semua nama fungsi atau variabel yang ada dalam sebuah modul. Jadi fungsi ini akan mengembalikan daftar nama-nama yang didefinisikan di dalam modul. Contohnya yaitu import platform x sama dengan dir platform print x. Jadi fungsi dir juga bisa digunakan untuk modul yang kita buat sendiri. Selanjutnya yaitu import from module. Jadi kita bisa memilih untuk mengimpor hanya bagian tertentu dari modul menggunakan kata kunci from. Dengan cara ini kita tidak perlu menyebutkan nama modul ketika mengakses elemen-elemen dalam modul. Mengimpor hanya persen 1 dari modul. Jadi perlu diingat ketika mengimpor menggunakan kata kunci from, kita tidak perlu menyebutkan nama modul saat mengakses elemen dalam modul. Jadi cukup dengan person1 egg, bukan my module person1 egg edge. Jadi seperti itu materi dari Python modules. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana implementasi dari Python modules di dalam VS Code.
Baik, yang pertama itu kita akan membuat membuat modulnya. Contohnya kita akan membuat file dengan extension .py. Cukup tekan di sini saja, mymodule.py. Jadi seperti ini untuk membuat modul. Contohnya kita akan memasukkan ini yang ada di W3 School tadi. Selanjutnya yaitu kita akan menggunakan kita sekarang akan bisa menggunakan modul yang kita buat dengan cara import statement. Import my module. Oke. Selanjutnya kita akan membuat lagi modul 1.py. Ini harus sama dengan file nama yang kita buat. Di sini karena tadi saya my module 1, jadi di sini saya akan menulis my module 1 juga. Jadi kita samakan saja. Jadi kita bisa membuat nama file itu sesuai dengan kemauan kita. Misalkan di sini saya akan membuat latihan 1.p, tapi harus memakai
extension.py. Jadi kita bisa juga kita juga bisa mengubah nama dari modul atau mempersingkat nama modul. Contohnya di sini latihan 1 menjadi lat 1. Jadi di sini saya akan panggil lat 1. Nah, di sini kita menggunakan mempersingkat latihan 1, nama file latihan 1 menjadi L1.
untuk memanggil edge-nya persen 1 dari sini. 36 hasilnya. Jadi kita juga bisa built-in modules. Jadi kita bisa menggunakan platforms untuk mengimpor apapun yang kita suka. Jadi Python ini menyediakan beberapa modul. Platform ini dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang sistem operasinya. Jadi salah tadi. Jadi platform ini untuk menyediakan sistem informasinya. Sini Windows. Fungsinya dir ini untuk mengembalikan daftar nama-nama yang didefinisikan di dalam modul. Jadi kita bisa mengimpor bagian tertentu menggunakan kata kunci from. Ini memakai from. Jadi kita gunakan from itu untuk menyebutkan nama modul ketika mengakses elemen-elemen dalam modul. Jadi contohnya kita ini akan mengimpor persen 1 dictionary persen 1 dalam modul from the module dari modul.
Nah, jadi tadi saya ubah memodul menjadi latihan 1 sesuai nama file untuk mengimport person 1. Kita menggunakan from. Jadi from ini jadi kita tidak perlu menyebutkan nama modul ketika kita mengakses elemen-elemennya dalam modul. Baik, itu tadi penjelasan materi di W3 School tentang Python. Itu tadi penjelasan di W3 School dengan materi Python Polymorphism, Python Scope, dan Python Modules. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.